Tina. Di episode kali ini kan ya? Tenang, yang Dede nggak bisa tenang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Makna. Tempat kita ngobrolin hal-hal besar dengan cara yang sederhana. Di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita, tapi sering terasa jauh, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin selama ini kita cuma ngelihat Pancasila itu sebagai 5 sila yang harus dihafal sejak SD, atau Pancasila mungkin terasa kayak konsep besar yang cuma muncul di buku pelajaran atau upacara bendera. Tapi sebenarnya nilai-nilai hidupnya itu ada di hal-hal sederhana. Cara kita menghargai perbedaan, saling bantu tetangga, sampai keputusan kecil yang kita ambil ketika memilih jujur dan juga adil. Padahal di balik itu semua, Pancasila adalah way of thinking, kerangka filsafat yang membentuk cara kita memandang manusia, negara, sampai bagaimana kita hidup berdampingan dalam keberagaman. Selain itu, nilai-nilai hidupnya tuh di hal-hal sederhana seperti cara kita menghargai perbedaan, lalu juga saling bantu tetangga, sampai keputusan kecil yang kita ambil ketika kita memilih untuk jujur dan adil lagi. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas contoh nyatanya. Mulai dari gotong royong di lingkungan rumah, toleransi di pertemanan, sampai bagaimana sikap adil dan beradab. Oke, muncul dalam aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari. Kalau kamu pernah bertanya, sebenarnya Pancasila itu relevan gak sih buat kehidupan sekarang? So, kalau kamu penasaran, gimana Pancasila bisa jadi fondasi moral, etis, dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Stay good. Kita mulai pembahasannya. Eits, tapi tunggu dulu Tin. Karena di podcast episode ini kita nggak cuma berdua ngebahasnya nih. Oh iya, kita bersama 2 narasumber kita. Yeay! So, kalian perkenalkan diri kalian dulu dong. Kayak kesibukan sekarang itu apa? Oke. Gue Anita, gue sekarang lagi sibuk kuliah aja sih sambil freelance gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Riva. Kesibukan gue sekarang ya kuliah aja sih, jadi mahasiswa seperti pada umumnya aja. Sama gue itu ikut beberapa eksternal, komunitas eksternal, gitu aja sih kayaknya. Nah, kesibukan mereka nih sebenarnya nyambung dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kayak lo tadi kan sibuk kuliah, lo juga sibuk kuliah dan freelance. Pasti kan kuliah sama freelance nih ada kerjasama dan tektokan antar manusianya kan. Nah, ini tuh juga bener-bener cocok banget sama topik yang akan kita bahas hari ini. Kita langsung ngebahas aja kali ya. Boleh. Oke. Ngomongin Pancasila itu sebenarnya kan bukan hal yang baru ya. Kayak ada satu alasan kenapa nih gue pengen banget ngebahas topik ini hari ini sama kalian. Karena selama ini Pancasila itu kan sering banget dianggap sebagai sesuatu yang formal, lalu juga kaku, dan cuma muncul waktu upacara bendera atau pelajaran di sekolah doang kan. Padahal ya kalau kita perhatiin, nilai Pancasila itu sebenarnya hidup dan muncul di kehidupan sehari-hari. Bener nggak? Kayak gotong royong, terus kita juga menghargai antar agama, antar budaya gitu kan. Gue pribadi tuh tertarik sama topik ini karena gue ngerasa banyak banget orang yang gak sadar bahwa hal-hal kecil yang kita lakuin ini kayak saling bantu tetangga, terus menghargai teman yang beda keyakinan, atau milih untuk jujur dalam situasi sulit, itu semua tuh padahal bentuk nyata dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, gue juga penasaran banget di zaman sekarang yang serba cepat dan penuh dengan perbedaan, apakah nilai Pancasila itu masih relevan? Dan setelah gue lihat sendiri dari pengalaman sehari-hari, jawabannya ya ternyata iya. Nilai-nilai itu masih hidup, cuma sering nggak kita sebut aja namanya. Karena itu gue pengen banget ngajak kalian bertiga nih ya, termasuk kalian yang lagi nonton, buat ngobrol tentang bagaimana sebenarnya kita udah menjalankan Pancasila tanpa kita sadarin. Oke. Di era yang
digital ini, di era sekarang ini, banyak yang bilang Pancasila itu cuma hafalan ya. Ya. Bener gak sih? Menurut lo? Menurut gua sendiri ya, Iya. bisa ya bisa enggak sih. Oh iya, masih penting gak sih buat anak muda zaman sekarang? Penting. Kenapa menerapkan nilai Pancasila dalam Ya. hidup sehari-hari? Karena Pancasila itu menjadi dasar untuk kita berpikir, bersikap atau berperilaku gitu dalam kehidupan sehari-hari di era yang zaman sekarang yang banyak perubahan gitu ya, perubahan sosial itu. Ya, menurut gue juga sama sih. Kalau misalnya nggak ada Pancasila, nggak ada perubahan Pancasila, orang-orang tuh bisa bersikap tuh kayak nggak ada apa ya, nggak ada batasan, nggak ada takaran gitu. Jadi kayak maksudnya apalagi zaman sekarang kan, zaman era digital, yang dimana tuh orang-orang tuh mau ngirim chat aja tuh udah gampang banget. Balas pesan tuh bisa dari HP, bisa dari rumah. Jadi kalau misalnya nggak ada Pancasila, orang-orang udah nggak peduli sama Pancasila, udah nggak aware. Jadi tuh kayak ya udah orang-orang tuh udah nggak ada tuh beradab, nggak ada tuh saling menghormati satu sama lain. Jadi kayak udah bebas banget, pasti bakal bebasnya gitu. Oke, jadi kalau lo berdua tuh menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari penting karena bisa membentuk etika dan moral kita di zaman sekarang, khususnya anak muda. Apalagi kita Gen Z kan yang hidup di zaman serba cepat kan, kita tuh tumbuh dengan teknologi yang juga tumbuh. Jadinya ini penting banget untuk terus nerapin nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya kita nggak keluar dari etika dan moral yang baik. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang pengen banget gue tanya ke kalian. Ini masih nyambung banget dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya pastinya. Itu tentang gotong royong. Pasti nggak asing dong dengan gotong royong. Atau mungkin di rumah lo nih ada gotong royong kegiatan yang rutin. Mungkin tiap minggu, tiap bulan. Dan gue pengen tanya dong, gotong royong di lingkungan tempat tinggal lo tuh kayak gimana sih? Apakah masih ada aktivitas gotong royong itu yang dijalanin di lingkungan tempat tinggal lo? Kalau di lingkungan gue sih ya masih ada sih kegiatan gotong royong kayak kerja bakti gitu. Itu biasanya tiap bulan gitu, sebulan sekali lah gitu. Itu kayak ya bersihin jalanan gitu yang di sekitar kita atau bersihin kali gitu deh. Berarti masih ada jadwalnya ya, seperti Ada. jadwal. Oke, berarti lingkungan lo masih mengimplementasikan nilai Pancasila. Betul banget. Kalau gua ya di lingkungan gua itu justru malah hampir kayak setiap minggu. Tiap hari Minggu tuh pasti ada. Bagus banget dong, keren. Kayak ya abis tiap jam 7 sampai jam 10-an tuh pasti bakal ada tuh kumpul di pos kan. Bersih-bersih, kerja bakti, nebang-nebangin pohon-pohon yang udah pada keluar dari jalanan itulah, udah gede-gede gitu. Dan menurut gua hal kayak gitu tuh yang bikin apa ya, kayak enak aja gitu dilihatnya ya nggak sih, tiap hari Minggu nih kita sosialisasi bareng, ketemu Kompak gitu ya. iya Dan ketemu menguatkan kebersamaan juga. iya ketemu warga-warga yang tiap Senin sampai Jumat kan pasti pada sibuk masing-masing ya. Jadi kita bisa ngobrol, cerita ini itu banyak sih, jadi masih Itu biasanya kayak anak mudanya atau gabung semua gitu? gabung, enak di situ. Jadi tuh semuanya ada tuh, yang tua, yang muda, yang cowok, yang cewek. Jadi kayak gimana ya, seru deh pokoknya. Kita ngobrol juga di sana rame-rame, saling cerita-cerita. Seru banget. Dan Seru kan? gue punya cerita tentang gotong royong di daerah gue juga ya. Serunya tuh kalau misalkan bapak-bapaknya atau yang laki-lakinya pada gotong royong, terus yang perempuannya pada bawain makanan Ah, itu nggak sih? itu yang serunya. Benar-benar itu serunya gotong royong. Kalau di gue sih lebih ke karang tarunanya gitu loh. Oh, Oh. Iya. Karena di lingkungan gue tuh semuanya tuh pada sibuk gitu, jadi kayak anak mudanya aja yang Oke. jalan. Tapi setidaknya masih ada Masih ada, ya. Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya kan. Iya. Iya. Nah, jadi tadi kita bahas tentang gotong royong ya. Iya. Seperti yang kita tahu, kali ini Indonesia itu negara yang sangat beragam. Ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan. Nah, justru keragaman inilah yang menjadi kekuatan kita, dan di daerah-daerah tertentu praktik toleransinya bahkan sudah turun-temurun menjadi bagian dari identitas masyarakat. Nah, gue mau tahu dong kayak gimana sih kondisi toleransi antar umat beragama di daerah kalian?
Kalau gue Satu-satu, sabar. Siapa dulu nih? Gue dah, tadi kan lu udah kan? Oke. Oke, gitu dulu nih. Kalau di lingkungan gue ya, sebenarnya kalau dibilang toleransi sih, ya toleransi sih. Cuma tuh ada beberapa yang orang tuh terlalu mungkin fanatik agama atau apa. Jadi misal nih kita di daerah rumah gue tuh ngadain maulid nih misalnya. Kan nggak semua di sana tuh Islam semua. Iya. Ada tuh yang nomis juga di sana. Mereka tuh kadang pasti ngerasa risih lah pasti. Cuma kan tetap kita kan namanya perbedaan kan harus saling toleransi juga. Dan kita pun lebih acara nggak tiap hari kan ya. Ada beberapa waktu gitu dan kita pasti minta izin juga. Nah mereka tuh kayak ada lah misu-misu gitu ngomong di balik gitu. Konflik gitu. Pasti ada. Apalagi kan lingkungan kan lebih luas jangkauannya. Dan begitu pun pasti kita sendiri yang agama Islam nih pasti ada lah kesel-kesel dikit, misal tetangga kita punya hewan berisik kan suaranya. anjing ya. Iya pasti kita juga kesel kan, cuma yang balik lagi kita juga harus saling toleransi. Itu sih kalau gua. Kalau lo keberagaman di lingkungan lo gimana nih? Kalau gue nih ya, kebetulan gue punya tetangga yang non Islam. Terus dia juga kayak besok nih dia Natalan nih kan ya. Kalau gue sama tetangga gue ini biasanya kalau gue lebaran nih dia ke rumah gue kayak tetap silaturahmi gitu loh. Nah besok nih Natal biasanya gue diajak dia ke rumahnya gitu, entah makan, tapi makannya yang bukan yang haram ya. Yes, makanan Iya. diperbolehkan. Iya. Seru sih kayak gitu. Di lingkungan gue juga sebenarnya 11-12 ya sama lingkungannya Anita. Kita tipe yang benar-benar Sama-sama. menghargai banget. Jadi kalau Oh. lebaran tetangga-tetangga yang muslimnya tuh juga datang keluar gitu untuk salam-salaman. Begitupun ketika Natalan ya kita biasanya lebih ke mengirimkan makanan Iya. untuk mereka gitu, merayakan sama saudara-saudaranya. Jadi masih cukup kental sih toleransi di lingkungan gue. Iya, lingkungan gua juga sama sebenarnya. Cuma kan tadi ada aja gitu oknum-oknumnya gitu. Iya pasti ada. Pasti. Tapi kalau overall sih semuanya sama sih kayak gitu. Pasti ada lah. Kayak misalnya Idul Adha, bahkan di rumah gua kan belakangnya itu kan ini ya, kayak ada sekolah Kristen gitu. Namanya sekolah Asisi dia. Dia tuh kalau misalnya kita Idul Adha, dia tuh selalu nyumbang kambing ke Wow, musola. iya. Dia selalu nyumbang naruh kambing. Dan emang niatnya buat ini aja. Kalau di dia itu namanya apa ya? Kayak ngebersihin uangnya gitu lah. Dia kan pasti punya cadangan uang itu lah yang harus dibersihin dan dibagi-bagiin gitu. Itu sih. Gue baru tahu loh. Iya baru. Iya, serius kayak gitu. Kalau di Jakarta tuh dia naruh kambing, bahkan pernah naruh sapi. Toleransinya. Sekarang kan tadi kan kita udah ngebahas toleransi dan gotong royong di lingkungan rumah lo kan. Iya. Sekarang gue mau tahu deh di kampus nih ya, kita kan mahasiswa semua nih. Iya. Pasti kita ngeliat lah apa sih kebiasaan mahasiswa teman-teman kita di kampus kayak gimana. Kalau menurut kalian sikap apa yang paling mencerminkan nilai Pancasila di kalangan mahasiswa gitu? Apakah toleransi lagi balik atau mungkin mahasiswa yang apa ya mengedepankan kearifan lokal atau gimana? Yang menurut lo berdua mencerminkan banget nih nilai Pancasilanya? Mungkin itu lebih ke karakternya. Yes, di kalangan mahasiswa. Ibu mahasiswa gitu. Teman-teman lo mungkin ada yang bisa lo ngeliat. Mungkin dari diri lo sendiri juga. Yes, bisa. benar, boleh. Kalau dari contoh teman kalian gitu. Gue pengen tahu dong. Dulu deh. Oke. Oh, gantian ini. Iya, gantian. Oke. Kalau di kampus ya itu paling kayak aktif organisasi gitu nggak sih? Terus juga berpendapat gitu kita apa sih musyawarah gitu lah, misalnya ada pemilihan apa gitu ketua gitu kan. Itu sih. Lalu Kalau di gue ya, bukan buat eksternal kan tadi kan. Di eksternal itu tuh sama sih kayak lebih ke kayak tadi musyawarahnya, terus saling menghargainya. Dan di eksternal kan berarti bukan cuma Islam doang kan, pasti ada juga lah dari yang lain. Karena kan dari berbagai kampus nih eksternal itu. Jadi tuh kalau misalnya di komunitas gue itu, misalnya kalau rapat-rapat, kita tuh ngumpul satu meja ngomongin, terus kita nyari juga tuh mufakatnya tuh gimana. Dan benar-benar semua itu harus mutarin pendapatnya, jadi nggak boleh ada yang dia ngomong di belakang doang. Jadi kita harus saling apa ya, ungkapin lah
misalnya ada eval habis kegiatan ini kita harus eval, misalnya kita kesal sama orang ini kita ngomong langsung depan itu, jadi nggak di belakangnya. Terus juga kalau di lingkungan kampus sendiri nih, gue ngeliat beberapa yang gue kenal, mereka tuh kayak masih kental banget tuh kayak kebudayaannya. Contoh temen gue ada, dia tuh anak FSH, dia itu jago banget nari tuh dia. Dia jago banget nari. Jadi waktu kemarin pun ada wisuda gitu, anak FDKOM di dekat depan SC di bawah. Nah dia ikut bagian di situ. Dan menurut gue tuh keren banget sih. Kayak kita kan taunya ya, kalau gue taunya tuh nari-nari itu tuh terakhir yang gue tahu tuh ya paling di sekolah. Ternyata tuh di kampus juga banyak. Cuma ya nggak kelihatan aja. Gitu sih, keren menurut gue. Dan fun fact gue mau nambahin ya, perbedaan tuh bukan cuman kita menghargai perbedaan beda agama macam gitu, tapi kayak bisa aja gue sama Tina sama-sama muslim, tapi kita kan dari suku yang berbeda, kita Sunda, gue Betawi, kita sama-sama menghargai istilahnya adat budaya yang ada di suku kita masing-masing, juga menghargai perbedaan pendapat itu juga masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila gitu. Ngomongin soal tadi musyawarah ya, kalian pernah nggak sih kayak beda pendapat gitu, apalagi kan ada yang punya pengalaman di organisasi kan, itu kalau beda pendapat tuh kalian nanganinnya kayak gimana? Pasti sometimes akan ada bentrok dong, pasti. Pasti ada pro dan kontra. Ya, terus ada yang bener-bener kenceng sama pendapatnya masing-masing. Nah itu gimana tuh kalau udah sama-sama kenceng banget nih, kayaknya udah narik urat semua, gimana cara kalian ngatasin hal itu? Gue ya. Kalau di gua nih, ini pengalaman juga sih gua. Jadi tuh sempet ada cekcok gue nih sama temen gue juga, karena beda pendapat. Misalnya gue pendapatnya lebih ke A, di ke B nya nih. Nah, nggak ada yang ngalah nih awal nih. Wajar lah menurut gue, jawaban gue benar, menurut jawaban dia benar. Nah, sampai tuh karena gua udah capek juga ya nanggepinnya. Jadi mau nggak mau ya, gue harus ngalah juga. Dan gue dikasih tau nih sama temen gue kan, kayak udahlah ngalah aja nggak apa-apa. Tapi ntar dibikin rapat lagi yang kedua, saling diomongin lagi, cari jalan tengahnya juga. Jadi tuh kalau misalnya posisi kayak gitu ya, menurut gua kita tuh nggak bisa tuh saling adu otot lah. Iya, adu argumen, nggak ada yang ngalah. Jadi tetap harus satu yang ngalah. Sekalipun misal dia tuh salah nih, kita yang benar, tapi tetap kita tuh harus tetap juga kayak udahlah mau gimana kan, emang orangnya aja kayak gitu. Ya tadi kita harus juga kita harus tahu nih, oh karakter dia kayak gini, ternyata nggak bisa nih kalau diadu otot kan, harus dengan cara yang lain. Jadi mau nggak mau tuh gue harus kayak udahlah, ntar rapat lagi aja kedua, dikumpulin lagi semuanya, omongin lagi nih cari jalan tengahnya gimana. Kalau menurut dia jawabannya paling benar gitu sih, jadi harus ambil jalan tengah juga. Berarti tetap ada orang ketiga untuk menengahi kan? Harus, itu menurut gue sih harus banget. Oke, tadi kan kita udah ngebahas cukup panjang ya tentang nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Sekarang gue pengen dengar pesan dari lo berdua untuk teman-teman Gen Z nih ya, sesama Gen Z, teman-teman angkatan kita, supaya tetap memegang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar etika dan moral mereka tuh tetap berjalan lurus. Gimana pesan lo berdua? Dulu. Ini apa putar? Sweet kali ya. Lalu nggak kan? Sweet dong. Aduh. Duluan ya. Sebenarnya sih bukan pesan sih, lebih ke sharing aja apa yang gue pernah alami kan. Ini menurut gue untuk anak Gen Z ya, di era digital sekarang tuh udah bahaya banget ya menurut gue. Kayak ngefilter pun, konten-konten pun susah difilternya kan. Tetap aja tuh terobos. Jadi menurut gua tetap lu tuh harus bisa ngebatasin diri lu lah. Apalagi di era digital sekarang nih, ngebatasin diri. Terus juga intinya lo harus saling menghargai juga deh sama orang lain. Jangan malah adu otot gitu deh. Apalagi kalau lu masuk organisasi, kalau anak kampus kayak gini nih, anak kampus kayak kita kan. Kalau masuk organisasi, masuk UKM, kalau lu lagi ada cekcok, mendingan diselesain bareng-bareng. Jangan sampai lu ribut karena masalah kayak gitu. Maksudnya di dalam kampus aja masalah kayak gini udah ribut, gimana kalau lu udah terjun di dunia kerja langsung? Menurut gue kayak gitu aja sih. Berarti jangan mudah tersulut emosi. Iya, jangan tuh. Kita ambil jalan tengahnya aja. Iya, benar. Pesan buat kita semua. Oke, lo gimana kalau dari gue ya? Balik lagi ke yang tadi awal gue bilang, itu kan Pancasila sebagai
dasar negara untuk kita bersikap, berpikir gitu, bertindak. Nah, buat para Gen Z nih, ya kalian harus menerapkan itu kayak Iya. misalnya kalian juga harus hati-hati dalam bertindak gitu kan, apalagi kayak zaman sekarang nih kan banyak banget apa gitu lu salah apa ngelihat di medsos gitu bisa wah Iya. Iya. Bener sih. Jadi poinnya harus tetap ngebatasin diri lah ya. ya sama. Pinter-pinter aja sih. Bener. Menjaga etika sama Ah, sosmed itu. kan, itu penting banget. Poin banget ya. itu. Oke, bener-bener. Main apa aja harus ada etikanya loh. Iya. Main sosmed tuh nggak bisa sembarangan tuh. Iya sih. Oke gengs, itu dulu pembahasan kita kali ini. Makasih banget yang udah stay dan makasih banget thank you banget buat narasumber kita Iya. yang sama-sama. kita fun banget ngobrolnya, enjoy dan ngalir banget sih. Oke, semoga ada hal kecil yang bisa kalian dan kita ambil buat nemenin kehidupan sehari-hari kita atau minimal bikin kita ngerasa oh iya gitu lah. Dan apa? Ya ini tadi ada pesan juga, jangan lupa ya kita harus tetap mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari buat narasumber, buat gue sebagai host dan buat kalian semua yang lagi ada di rumah juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next